Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Optimalkan pelayanan ibadah haji. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama atau Kemenak beserta pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi 49,8 juta rupiah atau sebesar 55,3%. Biaya perjalanan ibadah haji ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama Yakut Kholil Koumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi 69,19 juta rupiah atau sebesar 70%. Biaya yang dibebani meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40.237.937 atau sebesar 44,7%, meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Jadi, besarannya dibayarkan jemaah sekitar 55%, sedangkan dari nilai manfaat diambil 45%. Jemaah haji lunas tunda tahun 2020-2021 sebanyak 84.609 yang diberangkatkan pada tahun 2023 karena pandemi COVID-19 tidak dibebankan biaya tambahan. Sedangkan jemaah haji lunas tunda tahun 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta rupiah dan 23,5 juta rupiah. Angka ini pun cukup mengagetkan jemaah yang akan berangkat. Terlebih banyak jemaah yang keberangkatannya tertunda karena pandemi. Terutama bagi para jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji tahun 2022 yang dikenakan biaya tambahan sebesar 9,4 juta rupiah. Alih-alih dikira sudah lunas, namun ada biaya tambahan sebesar 9,4 juta rupiah yang harus dibayarkan. Meski sudah dapat jatah untuk berangkat tahun ini, tapi tidak semua jemaah ini orang berkecukupan. Bahkan ada yang mengumpulkan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Dan bila ada kondisi seperti ini, selain kaget, juga memberatkan jemaah untuk membayar biaya tambahan ini. Jangan sampai antusias yang luar biasa untuk bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mereda. Hal ini karena adanya biaya tambahan yang bisa membuat jemaah membatalkan keberangkatannya karena kekurangan dana. Jangan sampai kuota haji Indonesia pada 2023 sebanyak 221.000 ini tidak terpenuhi karena ada jemaah yang batal berangkat karena tidak mampu melunasi biaya tambahan ini. Begitu juga di Provinsi Lampung, akan ada 6.985 calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2023 ini. Sekali lagi, jangan sampai ada masyarakat yang gagal berangkat karena tidak sanggup membayar biaya tambahan ini, sehingga menyebabkan kuota jemaah haji tidak terisi penuh untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini, terkecuali bagi jemaah yang memang sakit atau terkendala kesehatannya. Supaya hal tersebut tidak terjadi, pemerintah melalui Kemenak harus ada solusi atau keringanan dalam hal pembayaran biaya tambahan ini. Seperti memberikan opsi bagi jemaah untuk mencicil biaya tambahan ini secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Solusi ini bisa menjadi pilihan agar jemaah tidak terlalu berat dalam hal pembayaran biaya tambahan ini. Publik pun berharap kepada pemerintah agar meningkatkan pelayanan haji tahun ini
apalagi dengan adanya biaya tambahan bagi jemaah haji ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun meminta pelayanan haji tahun ini harus optimal. Wapres menegaskan optimalisasi pelayanan tidak terlepas dari biaya haji. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan pelayanan ibadah haji ini, di antaranya terkait pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak, sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, bimbingan haji, pemondokan, catering, dan lainnya. Hal ini sebagai konsekuensi logis yang harus dilakukan kepada jemaah setelah banyaknya biaya yang mereka keluarkan. Sehingga pelayanan terbaik bagi jemaah haji ini harus menjadi prioritas utama yang harus ditekankan pemerintah. Oke, Bang Lulu, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ini tentang ini ya, kita optimalkan pelayanan ibadah haji ya. Ini terkait dengan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji ya. Karena yang kemarin berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR bahwa ada kenaikan menjadi sekitar 49,8 juta ya. Yang ini yang harus ditanggung oleh para jemaah, yang khususnya di ini ya, yang lunas buat tahun 2023 ini ya. 2022 sampai 2023 ya. Adapun Pak variatif ya, untuk yang 2023 itu harus melunasi sekitar 9 juta sekian ya, dan yang pelunasan 2023 itu sekitar 23, sekian juta ya. Baik, sudah sepatutnya ya Bang ya, kalau misalnya biaya dinaikkan maka pelayanannya juga betul harus ada ini ya, peningkatan. imbas baliknya ya ke para jemaah ya. Oke. Dan selama ini apa yang emang kurang selama buat pelayanan ibadah haji itu emang panitia khususnya pemerintah harus lebih meningkatkan ya, sehingga bisa memberikan kenyamanan juga kepada para jemaah ya. Oke. Dan sesuai dengan apa yang harus mereka keluarkan ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih Bang yang menjadi sorotan untuk lebih ditekankan lagi pelayanannya? Ya pelayanan dari sisi ini ya, kayak pemondokan ya, terus biaya penginapan mereka ya di sana, karena terus kemarin juga kan ada lagi buat biaya kendaraan ya dari tempat pemondokan ke lokasi-lokasi yang mereka harus kunjungin. Nah itu juga harus emang sesuai, itu juga keinginan ini ya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya, bahwa dengan kenaikan BP ini harus ada peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, para jemaah haji. Oke. Nah tentunya juga kita lihat ya Bang, banyak sekali mungkin pro kontra dari jemaah calon haji. Nah tapi tentunya adanya peningkatan ini dipastikan, dijanjikan akan adanya juga peningkatan ya, ada pelayanan. perubahan pelayanan ya, yang ke arah yang lebih baik mungkin ya. Baik, nah lantas seperti apa tentunya respon dari para calon jemaah haji, tentunya terutama bagi mereka yang harus melunasi ya dalam tenggat waktu dekat? Betul, kemarin juga ada juga ya jemaah yang merasa keberatan ya, karena emang kondisi juga saat ini ya, yang belum, kondisi perekonomian juga belum mendukung ya, bahwa mereka bisa melunasi dengan kenaikan yang sebesar itu ya. Karena ini juga emang dari kementerian juga belum ada ya keputusan tenggat waktu, batas waktu terakhir pembayaran ya. Cuman memang dengan kondisi kita yang sekarang ini ya, khususnya perekonomian, mungkin ini bisa memberatkan para jemaah ya, yang untuk melunasi sisa ongkos hajinya ya. Oke, tentu ini masih menjadi sebuah polemik pertimbangan ya, polemik ya. sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bang Lulu. Dan tentu Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.